Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diberikan rahmat dan hidayahnya selalu untuk tetap semangat dalam belajar dan mengikuti kegiatan aktivitas sehari-hari. Semoga kita juga diberikan keberkahan ilmu dalam mempelajari materi kali ini. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kuartil data kelompok. Apa itu kuartil data kelompok? Ya, ini sebenarnya sudah dipelajari pada pembahasan sebelumnya. Sekedar untuk mengingat definisinya saja, kuartil itu adalah pembagian data menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu kuartil bawah, atau biasa disebut Q1. Q1 itu lambangnya Q dengan angkanya di bawahnya 1. Kemudian ada juga kuartil 2 atau kuartil tengah. Karena tengah, maka ini juga disebut dengan median. Kemudian ada kuartil atas atau Q3. Nah, ketiga-tiganya ini akan kita bahas dalam materi berikut dengan contoh soal dan pembahasannya. Untuk materi kali ini, tujuannya adalah setelah kita mempelajari materi kali ini, kita dihadapkan dapat menentukan nilai kuartil, entah itu kuartil 1, kuartil 2, maupun kuartil ke-3. Berikutnya, untuk data kuartil, kita akan menggunakan rumus berikut, yaitu Q1 sama dengan tepi bawah ditambah I/4N dikurangi FK dibagi FQI, kemudian dikali P. Untuk keterangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Q ke I. Dengan I-nya adalah 1, 2, dan 3. Maksudnya apa? Karena kuartil itu ada 3, jadi ketika kita mau mencari Q yang pertama, maka Q-nya itu diganti dengan Q yang pertama, untuk kedua, ketiga mengikuti. Kemudian yang berikutnya ada TB. Apa itu TB? TB itu adalah tepi bawah kelas dikurangi 0,5. Kemudian yang berikutnya adalah N. Apa itu N? N itu adalah banyaknya data, atau biasa kalau dalam data kelompok itu berupa jumlah dari distribusi frekuensinya ada berapa. Kemudian yang berikutnya adalah di sini ada FK. Apa FK? FK itu adalah frekuensi kumulatif. Jadi frekuensi yang dikumulatifkan dari frekuensi yang pertama hingga frekuensi yang terakhir. Berikutnya adalah frekuensi kuartil yang ke I. Jadi frekuensi pada data yang nantinya termasuk di kuartil tersebut. Kemudian yang terakhir di sini ada P. P adalah panjang kelas intervalnya ada berapa. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajari satu contoh soal saja. Di sini ada contoh soal berikut dengan datanya. Ada data di sini berupa nilai, kemudian ada juga frekuensinya. Di sini disuruh untuk menentukan mana kuartil yang pertama, yang kedua, dan juga yang ketiga. Lanjut untuk penyelesaiannya. Yang pertama yaitu kita diminta untuk menentukan kuartil pertama. Gimana cara menentukan kuartil yang pertama? Nah, caranya adalah dengan Q1-nya itu dicari dengan I/4N. Namun sebelumnya, seperti kita mencari median ya pada pertemuan sebelumnya, maka kita perlu di sini membuat tabel yang baru untuk mempermudahnya. Apa tabelnya? Di sini adalah tabel frekuensi kumulatif. Apa frekuensi kumulatif? Yaitu tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Frekuensi yang ditambahkan dari awal frekuensi dengan yang sesudahnya. Misalkan di sini ada 4. Pertama 4 frekuensinya, kemudian ditambahkan 8, ditambahkan 12, tambahkan 6, ditambahkan 10. Jadi total semuanya yaitu adalah N-nya adalah 40. Ingat, N itu sama aja dengan jumlah frekuensi. Maka tabel yang FK-nya di situ adalah frekuensi kumulatifnya. Ada 4, ditambahkan 8, 12, ditambahkan 12 jadi 24, dan seterusnya.
Sekarang kita coba mencari Q1. Q1-nya yaitu dengan I per 4N. Maka I-nya kita ganti dengan 1 per 4, N-nya adalah 40. Jadi 1 kali 40 dibagi 4 jadi 10. Atau kita juga bisa menggunakan 40 dibagi 4 sama dengan 10 dikali 1. Mana aja yang lebih mudah. Di sini didapatkan nilai 10. Maka 10 itu letaknya di mana? Letaknya adalah di interval 35 sampai 39. Karena kita melihatnya adalah di interval di FK-nya. FK-nya di situ adalah 12. Kenapa 12, Bu? Bukan 10 ya? Karena di sini 10-nya itu ada di dalam ruang lingkup 12. Kalau kita ngambil yang frekuensi kumulatifnya 4, itu kurang. Kalau kita ngambil yang 24, itu kelebihan jauh. Maka kita ngambilnya yang 12. Di sini saya lingkari pakai tanda kuning. Ya, berarti kita fokus ke garis yang di situ. Interval adalah 35 sampai 39, frekuensinya di situ 8 dan FK-nya adalah 12. Untuk Q1 berikutnya. Karena didapat interval 35 39, maka di situ kita mendapatkan tepi bawahnya 35 harus dikurangi 0,5 menjadi 34,5. Nah, di sini adalah letak Q1-nya. Untuk yang berikutnya adalah mencari FK sebelum kelas kuartil. Berarti sebelum 12 itu berapa? Nah, di sini ada angka 4. Maka frekuensi kuartil sebelumnya adalah 4. Untuk yang berikutnya adalah frekuensi kelas ke I. Berapa frekuensinya? Di situ ada angka 8. Kemudian yang berikutnya adalah panjang kelas. Panjang dari 35 sampai ke 39. Berarti 35, 36, 37, 38, dan 39. Berarti panjangnya adalah 5. Ingat ya, 35-nya di bawah. Kalau enggak nanti jumlahnya ada 4. Sering kelirunya di sini. Berikutnya yaitu kita menghitung dengan rumusnya, masukkan satu persatu yang sudah diketahui. TB-nya 34,5, kemudian 1/4 N sudah diketahui. Berapa tadi? 10. Kemudian dikurangi 4, dibagi 8, dikalikan 5. Kemudian setelah dihitung 34,5, 10 dikurangi 4-nya jadi berapa? 6. 6 dikali 5 jadi 30/8. Berikutnya di situ perhitungannya 30/8 itu sama dengan berapa? Jadi Q1 sama dengan 3,75 ditambahkan sama dengannya berapa yang terakhir? Oh, ternyata di sini didapatkan adalah 38,25. Betul enggak? Ya betul, karena interval di situ Q1 adalah 35 sampai 3/9. Ternyata kuartil pertamanya ada di angka 38,25. Ini untuk Q1. Sekarang kita lanjut ke Q2. Q2 di sini berarti 2/4 N. Atau sama aja mencari nilai tengah atau mencari median. Jadi kalau kita mencari median juga sama, intinya mah mencari kuartil kedua. Ya, di sini perhatikan untuk Q2. Q2 di sini sama dengan 2/4 N. Atau 2/4 dikalikan dengan 40. Menjadi sama dengan di sini 20. 20 letaknya di mana? Ada frekuensi kumulatifnya 4, 12 berarti di 24. Sini kita lingkari dengan Q2. Tanda kuning lagi ya. Kemudian berikutnya di sini lanjut TB-nya berarti sudah menemukan kelasnya 40 sampai 44. Berarti kelasnya di 40 dikurangi 0,5. Jadi TB-nya adalah 39,5. Berikutnya kita mencari FK. FK-nya adalah berarti sebelumnya yaitu 12. Untuk frekuensi keduanya juga ternyata sama. Di situ 12 nggak apa-apa karena kebetulan memang sama. Berikutnya panjangnya juga masih sama yaitu 5. Dan Q2-nya berarti di sini ada berapa hasilnya? 39,5. Kemudian di sini 2/4 N-nya sudah didapat 20. Kemudian dikurangi di situ FK-nya adalah 12, FQ2-nya juga 12 dikalikan dengan 5. Perhitungannya menjadi 39,5
ditambah, kemudian di sini 20 kurangi 12-nya berapa sih? Oh, 8 dikalikan 5, 40, kemudian dibagi dengan 12. Jadi 40 per 12. Jadi 39,5 ditambah 40 dibagi 12-nya berapa? 3,3. Akan sama dengan 42,8. Berarti udah benar di rank antara kelas 40 sampai dengan 44. Next, untuk yang ketiga. Ketiganya di sini, perhatikan pula untuk ketiga, berarti kita mencarinya adalah I per 4N-nya kita ganti dengan 3 per 4N. N-nya adalah masih sama 40, berarti 3 per 4 dikali 40 sama dengan 30. Di mana 30? 30 berarti di sini kebetulan ada di interval 45 sampai 49 dengan frekuensi kumulatifnya sama, yaitu kebetulan 30. Sekarang kita tentukan frekuensi kumulatifnya, berarti sebelumnya ada 24, kemudian frekuensi kuartil ketiganya ada 6, kemudian di situ untuk panjang kelasnya masih sama, yaitu 5. Masukkan ke dalam rumusnya. Berarti Q3 sama dengan TB-nya menjadi 44,5. Kemudian ditambah 30 dikurangi 24 dibagi 6 dikalikan dengan 5. Berapa 30 dikurangi 24? Berarti sama dengan 6 dikalikan 5 menjadi 30 dibagi 6. Jadi untuk Q3 yaitu TB-nya 44,5 ditambahkan dengan 6 menjadi 49,5. Ya, untuk keterangannya saya harap bisa dipahami untuk mencari Q1, Q2, dan Q3. Untuk lebih jelasnya mungkin pada kesempatan lain kali atau mungkin bisa cari-cari referensi lain ya. Semoga ini bisa bermanfaat dan semoga bisa dipahami untuk menjadi bahan referensi dalam pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.